Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngoprek lagi. Ya, kita kali ini servis lagi membersihkan PCX ya, membersihkan turtle body, injektor sama apa lagi. Rencana nanti kita mau ganti oli juga gitu ya. Oli biasa kita pakai Fastron Eco Green untuk long drain ya. Oke, ini sudah kita copot semua ya. Di sini ini ada buat jalur bensin, ini buat sensor IACV, ini buat sensor turtle body ini ya. Iya betul sekali, ini soket untuk injektornya ya. Kabel gas juga sudah kita copot, kabel gas bawah ini atas sudah kita copot semua. Ini sudah kita bersihkan tadi, lumayan kotor tuh ya. Ini tadi di manifold banyak sekali nih, jadi di manifold ini tuh sudah oke ya. Ini tadinya di manifold ini, manifold intake itu kotor banget ya, sudah kayak warna-warna endapan-endapan bahan bakar ya, sudah kayak karat, berwarna karat ini. Tapi ini kita sudah bersihkan pakai injektor cleaner ya, pakai karbu cleaner sudah kita bersihkan, kita gosok sedikit dan lumayan ya, sudah dapat kayak begini. Sudah kelihatan ya, dasar-dasarnya sudah kelihatan ini. Gitu. Ini kan injektor masuk sini, injektor ini belum kita bersihkan. Injektornya nanti kita bersihkan ya. Sama ini kita lagi ini ya, turtle bodinya sudah kita copot juga. Turtle body udah copot, udah bersih, udah kita bersihkan, sudah semprot semuanya tadi ya. Ini sama kita ngecek ini IACV itu dia di atas turtle body. Nah dia kayak gini ya, nah bentuknya kayak begini. Ini turtle body TPS ya, TPS ini sensor TPS, yang ini sensor IACV. Ini untuk mengatur udara masuk ke dalam turtle body sehingga dia nanti RPM-nya nanti setting RPM-nya tinggi atau RPM-nya rendah gitu ya. Ini pakai ini dan gejalanya kalau ini mati atau ininya sudah mulai lemah ya, itu mesin sering mati sendiri atau RPM motor itu dia mengayun, atau kadang rendah dia kadang tinggi gitu ya. Itu penyebabnya ini. Untuk ngeceknya ini kan ada 4 soket nih di dalam nih, ada 4 jalur ya, 4 jalur ya. Ada jalur 1, jalur 2, jalur 3, jalur 4 gitu ya. Kita namain itu aja deh. Ini jalur 1. Jalur 1 ini jalur dari sebelah kiri ya, jalur 1, jalur 2, jalur 3, jalur 4. Ini posisinya ke bawah ya. Ke bawah. Jalur 1, jalur 2, jalur 3, jalur 4 ya. Kita cek ini pakai multitester ini, apakah dia masih berfungsi dengan baik atau tidak gitu ya. Ini kita posisikan di ini, kita posisikan di sini ya. Ini untuk mengecek, biasanya untuk ngecek dia bunyi nih tuh, jadi dia tersambung atau tidaknya itu kita bisa cek dari ini ya. Jadi di sini posisinya, di sini ya. Ini kalau kita sambung dia bunyi
biasanya untuk ngecek jalur kabel ya. Oke, kita balik lagi ke IACV nya. Masih seperti tadi di jalur 1 2 3 4 ya. Cara ngeceknya tuh jalur 1 kita bentar, agak sulit ini. Bentar ya. Ini jalur 1 sama jalur 2 itu tidak boleh ada ininya tidak boleh berubah ya. Ini harus masih tetap di situ, dia tidak ada angkanya. Oke, gini ya. Oke. Ini jalur 1, jalur 2, jalur 3, jalur 4 ya. Oke, itu multimeter di sini ya. Kita coba tes, kita sambungkan ini jalur 1 dan jalur 2 itu harusnya multimeter sana tidak bergerak angkanya. Harusnya kita cek ya. Oke. Tidak bergerak tuh kan. Angka di sini tidak bergerak, angka di sini itu tidak bergerak. Di multimeternya tidak bergerak. Ini jalur 1 dan jalur 2. Kita sambungkan. Tuh. Jalur 3 dan jalur 4 juga kita cek. Kita tempel. Tuh, tidak bergerak ya. Jadi ini kemungkinan masih itu normal. Ya. Kemudian untuk mengetahui ini masih bagus atau tidak, yang pertama kan tadi itu jalur 1 jalur 2 kita cek tersambung atau tidak. Jalur 3 jalur 4 kita cek tersambung atau tidak. Kalau tersambung berarti ada error tuh ya. Lebih baik diganti. Nah, terus cara yang kedua lagi itu nih jalur 1 sama jalur 4. Tuh. Multimeter bergerak kan? Nah, angkanya 133. Angkanya 133. Itu tahanannya harusnya normalnya itu range antara 110 sampai 110 sampai 150 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah seperti itu. Ya, ini masih 0, masih 0. Ini jalur 1 kita tempel nih, jalur 1 sama jalur 4. Jalur 1 sama jalur 4 kita tempel. Nah, dia bergerak kan. Tuh, 134 133. Ya. Berarti dia masih di antara range normal karena masih di atas 110 di atas 110 ya. Sampai di bawah 150. Ya, masih di antara itu berarti masih normal. Oke. Terus jalur kedua dan jalur ketiga sama kita tes juga, kita sambungkan juga. Ya. Nah, sama ya tahanannya ya, 133. Ini juga sama, range-nya 110 sampai 150. Gitu. Tuh, ini kan ini jalur 3, ini jalur 4. Jalur 2 sama jalur 3 kita sambung. Tuh. 133. Nah, gitu tuh jadinya normal. Ya. Gitu cara ngecek sensor IACV Honda PCX 150. Tuh ya, 150 lokal. Cara ngeceknya seperti itu, normal atau tidaknya seperti itu ya. Karena ini berpengaruh di RPM. Ya, kalau mau nyetel ini kan kita harus lewat itu ya, lewat ECU ya. Harus lewat ECU, kita pakai komputer lah ibaratnya. Nah, tapi untuk ngecek ini trouble atau tidak, caranya cara simpelnya seperti itu, menggunakan multi tester sama IACV-nya ini kita copot biar mudah ya. Berpengaruhnya apa? Ini berpengaruhnya RPM-nya jadi tidak stabil. Kadang tinggi, kadang rendah, atau kadang mengayun, atau malah sering kali kalau sudah parah itu dia kadang-kadang suka lagi jalan mesin mati sendiri. Nah, ini bisa dijadikan satu suspek bahwa penyebabnya ini sensor IACV-nya error brekele gitu ya.
Atau bisa juga cara yang lain ya, cara yang mudah. Ketika kita misalkan nih kita nggak punya multitester kan, kita bisa ngecek, tapi ini kita hanya tahu sensor IACV-nya ini masih aktif atau tidak, cuma itu aja. Tapi kita tidak tahu aktifnya itu masih bagus atau sudah lemah ya, karena kalau kita tes pakai multitester tadi itu kan ada rentang itunya ya, rentang nilainya itu kan. Kalau ini kita tidak bisa tahu rentang nilainya berapa, tapi kita tahu wah ini masih aktif nih kayak gitu, masih aktif, sensornya masih bagus, masih bisa jalan, masih bisa dipakai kayak gitu. Di ACV-nya kita masukkan lagi ya, kita masukkan ke soketnya. Yang tadi kita copot ini ACV-nya kita colokkan di soketnya. Terus kita perhatikan ini kontaknya masih off ya, kontaknya masih off. Tuh, masih belum nyala ya. Terus kita nyalain nih. Kita ke on ya, ke ini siap posisi on ya, ke posisi on kayak gitu ya. Ini sudah mulai nyala dia ya. Oke, ini kita lihat nanti ketika itu kita on, ketika ini knob kompor gas ini kita on, itu dia bergerak ininya, ininya itu dia bergerak, yang untuk mengatur ininya itu dia bergerak nanti ya. Jangan ngambil udaranya dari sini. Nah ini yang mengaturnya itu ini, nanti ini dia bergerak ya. Kita cek ya, ini kita on, bunyi nanti ya kalau misalkan ini ya. Kita lihat nih oke. Saya on 1 2 3. Nah dia bergerak kan, oke. Kita matikan lagi, kita on lagi. Nah seperti itu cara ngeceknya, cara lain untuk ngecek itu ya, gitu ya. Berarti ada beberapa cara itu untuk ngeceknya ya. Silakan bronyong-bronyong kalau misalkan motornya RPM-nya nggak stabil, ngayun, atau bahkan kadang-kadang lagi jalan suka mati sendiri kayak gitu, dicek aja itunya. Oke, cara ngeceknya ada beberapa cara tadi, pakai multi tester sama pakai manual seperti ini. Sekian dulu cara ngeceknya IACV PCX 150 ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.